UMKM di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa tonton video dari awal sampai akhir ya. Nah, langsung saja di samping saya ini sudah ada pemilik UMKM yang bernama Angkringan Imajid. Nah, langsung aja nih Kak, perkenalan diri nih sebagai owner dari Angkringan Imajid. Nama saya Muhammad Hafid Al-Rasyid ya. Mungkin gak banyak perkenalan sih, soalnya karena seangkatan aja gitu. Apa sih, banyak satu background pendidikan juga gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang adik-adik ini mau kesini ya alhamdulillah gitu. Karena masih satu rumpun keilmuan ya, bidang keilmuannya. Administrasi bisnis saya juga kuliah masih di Unmul. Saya semester berapa sekarang nggak tahu. Kayaknya semester berapa sih Mas? Sekarang ini sudah selesai. Semester 5 ya. Jadi mungkin semester ada nih semester 10 sih kayaknya. Waduh. Kayaknya ya. Aku juga nggak ingat. Pokoknya semester akhir lah. Ya karena semester akhir ada senggang waktu buat ngerjain tugas akhir ya, makanya buka usaha gitu. Itu aja singkatnya sih. Nah, mungkin sebelum mulai nih mau Iya. dipanggil apa? Panggil Hafid Kayak aja apa? sembarang sih. Oh, Panggil oke. Hafid ya. Jangan panggilan yang untuk kasih sayang. Aduh. Itu berat ya. Berat Jangan. sekali itu ya. Iya, jangan lah ya. Oke, mungkin langsung aja nih pertanyaan pertama. Coba. Latar belakang nih buat dari Kapit sendiri nih buat yang pengen Imajid apa sih gitu? Motivasi atau gimana nih alasan? Boleh nih. Motivasi aku bangun angkringan nih karena satu tadi ya aku sebutin ya, karena aku sama kayak kalian juga, aku punya background pendidikan yang sama gitu. Di Visipol kuliah di program studi administrasi bisnis, yang mana juga visi misinya administrasi bisnis kan prodinya buat mencetak ini ya lulusan kewirausahaan ya, para entrepreneurship ya. Dari situ sih sudah punya mindset bisnis pasti. Aku yakin juga anak-anak anak-anak bisnis itu semua pasti punya mindset bisnis, yang mana mereka pasti pengen someday punya usaha. Enggak kuliah, enggak nanamin ilmuwan yang mereka dapat selama di kuliah 4 tahun 5 tahun kuliah. Kalau cuma ngemban ilmu doang, kemungkinan bisnis kalau nggak di implementasikan ya sayang banget gitu loh. Jadi dari awal udah pengen bangun usaha gitu. Pengen rasain ke orang-orang gimana sih kerja tapi dapat uangnya itu dari usaha mikir otak sendiri gitu. Karena sebelumnya aku udah pernah kerja sama orang, ada sekitar 2 atau 3 tahun kerja di kafe yang kurang lebih sama kayak gini juga. Jadi keilmuannya aku ngambil di kafe-kafe, ngambil di gede-gede gitu sampai akhirnya memutuskan ke sini. Terus yang motivasi dari sini. Oke. Nah, mungkin sebelum ada angkringan Imajid nih, mungkin kakak punya sendiri pengalaman membuat usaha di sebelum kira apa? Oh, pernah sih bangun usaha. Oh, ya. Dulu itu setahun atau 2 tahun yang lalu aku lupa ya, udah bangun usaha. Bangun usahanya itu usaha nasi goreng. Nah cuman karena di situ ya karena ada keterbatasan biaya untuk bangun usaha, jadi saat itu masih ngembangin buat usaha orang tua. Yang punya usaha sebenarnya orang tua, aku cuma bantu buat ngembanginnya aja. Karena di situ aku udah punya modal soft skill ini, multimedia juga, udah bisa ngedesain. Jadi yang tadinya usaha orang tua cuma nasi goreng, yang dijual segmennya cuma komplek, jadi pengen aku besarin dengan cara ya karena aku bisa modal soft skill multimedia itu aku desainin. Terus pakai cara ini, dulu kayaknya Gojek belum terlalu masif, jadi aku sistemnya kayak kuririn aja, kuririn dari usaha orang tua aku sendiri gitu. Jadi ya segmennya nggak di komplek aja nih, jadi bisa keluar gitu. Nah, langsung nih. Ya. Kira-kira kalau dalam melaksanakan usaha nih dari UMKM Angkringan Imajid, apa sih hambatan nih yang Kabit hadapi gitu? Hambatan ya, banyak banget sih Waduh. dari Boleh pertama nih. sih. Banyak banget sih hambatan pertama, karena pertama udah jelas nggak punya begitu banyak pengalaman berusaha gitu. Jadi 1 bulan pertama tuh ngadepin worstnya banget sih, agak hektik juga, kaget karena ternyata gini sih punya usaha. Yang tadinya mungkin kita di awal gini sih kayaknya bisa bukan usaha sih, orang-orang aja bisa, anak muda bisa gitu, banyak yang sukses. Ya angkringan maksudnya kan dulu kalau sama orang-orang muda kan sebelum besar juga bisa sih, mereka aja bisa gitu, kenapa kita nggak bisa? Mindset itu dulu sih gue pegang sih, ternyata setelah bangun usaha seperti itu. Iya, nah hambatannya begini tuh. Udah akhirnya
semua ilmu-ilmu yang belajar di BIS dulu, kayak belajar marketing misalnya di 4P, Place, People, Price, apa namanya, apa juga lupa. Terus apa namanya, strategi marketing. Nah itu semua akhirnya perlu dibawa lagi gitu, perlu digali lagi gitu. Ternyata nggak cuma sekedar buka usaha, ada orang datang dia bakal repeat gitu. Oh enggak, kalau apa, cash flow itu bakal jalan kalau ada manajemennya di dalam. Situ aku coba apalagi putar otak lagi, karena kalau nggak salah 5 hari pertama buka usaha tuh udah ngadepin down banget, karena hari pertama aku opening itu gede banget gitu, MG-nya itu dapat banget kan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu mulai turun. Ternyata benar sesuai dengan ekspektasiku di awal. Aku curigain cuma bonus kan, opening kan, orang penasaran. Ternyata bener, hari kelima tuh kayak sepi banget, redup banget. Dari situ sih harus diputar lagi gitu. Itu berbuat lagi. Mau ditambah atau ini di skip aja? Boleh. Oh, tambah dikit aja lagi nih. Ini buat pelajaran teman-teman yang mau berusaha sih. Ini sih sama pentingnya buat skill dasar yang harus ada tuh, bukan skill dasar apa ya, mau buka usaha masakan apa, bidang itu yang ditemuin, itu salah satunya sih. Sama ini sih terpenting tuh apa namanya, partner kerja itu penting banget. Karena apalagi membangun trust buat partner kerja kamu tuh nggak semudah kamu kenal mereka, kenal dia 3 bulan kamu percaya dia buat jadi partner. Karena ya aku juga ngadepin sendiri gimana rasanya ya, yang tadinya kami segini akhirnya ditinggal satu-satu gitu. Akhirnya cuma yang stay ini orang-orang yang bertahan aja. Harus bisa membangun itu sih, harus punya teman yang partner yang bisa dipercaya, sama harus punya model skill ini ya parahnya. Kalau bisa punya model skill akuntan atau enggak bisa keuangan. Jujur aja sih aku agak nyesel dulu waktu nggak dulu sih, sampai sekarang pun di bisnis pun nggak terlalu nekuin akuntansi. Memang sulit sih, tapi itu percaya aja itu berguna banget sih. Aku aja baru belajarnya sekarang, walaupun bisa tapi aku kayak nyesel aja karena telat gitu. Karena itu kepake banget, karena di situ kayak 10 kalian jalan, dia mungkin kalian tutup harian hari ini, kalian biarin aja, besok kalian ada pengeluaran gitu. Gak ngitung gitu, tahu apa nih uangnya lari kemana, kan nggak bisa. Cash flow itu nggak bakal jalan, kalian nggak ada laporan buat gimana nanti bikin rasanya, laporan laba atau rugi gitu, segala macam. Terus sih. Karena memang kan usaha pasti ada naik ada turunnya, juga harus meleksi para kerjanya, dan juga ya tentunya pasti mau belajar kalau itu tidak akan terlambat lah ya untuk mempelajari ilmu baru. Nah, mungkin nih selain hambatan, tantangan nih dari Kak Habib sendiri. Iya, ini tantangannya konteksnya usaha ya, bukan pribadi ya. Tantangan buat usahanya sendiri, jujur aja sih, aku salah satu pengusaha yang memang agak risky banget sih ngambil potensi usaha itu. Kenapa? Karena di awal itu ngambil tempat ini tuh, itu karena pengen ancang-ancang cepet-cepet aja. Karena mindset dari orang-orang sekitar juga orang luar. Yang penting usaha tuh jalan dulu. Itu yang kutanamkan, jalan dulu. Jadi pengen cepet-cepet cari tempat gitu. Nah, aku nggak ngebaca strategi nggak ngebaca pasar gitu kan, segmentasi pasar. Dapat tempat yang begini, ya jujur aja sih nggak worth banget, tapi apa namanya, agak sepi aja gitu sih. Jadi aku tantangnya di situ sih. Bahkan kalau bisa boleh cerita dikitnya, tempat ini awalnya aku buka di bulan pertama tuh masih agak ramai kiri kanan gitu. Sampai akhirnya pengusaha sebelah kiri akhirnya mundur duluan karena ngelihat ini kayaknya ini deh kurang worth untuk dilanjutkan, kurang strategis tadi. Aku jadinya itu yang jadi tantangan aku, gimana walaupun aku bisa tempat ini yang which is gak ada orang banyak jalan, bisa aku kembangin sendiri pasarnya atau bikin pasar sendiri sih. Tantangannya simpel. Nah, selain tantangan nih, kelebihan dan keunggulan nih yang bisa membedakan nih dari angkringan Imaji di angkringan lainnya nih menurut Habib sendiri. Oh, ini SWOT. Oh, iya. Betul. Belajar juga. SWOT. Kalau kelebihannya ya angkringan ini konsepnya ini ya, minimalis modern. Oh, minimalis modern. Iya, minimalis karena budgeting. Oh. Ya ini sih kalau bicara keunggulan
dari konsep aku coba mau buat sederhana tapi orang nyamannya karena esensi nongkrong. Aku selalu mikir gimana caranya orang kesini tuh gak cuma makan tapi juga bisa tenang gitu. Mungkin yang datang mungkin punya masalah, pulang tuh udah relax aja gitu. Makanya sebisa mungkin aku datang ke sini kalau ada customer ya yang datang coba membangun suasana mereka aja gitu. Sama sate-sate mungkin kurang lebih sih, cuman aku agak beda dikit di sini karena sate-satenya aku udah beberapa ngambil kayak sosis apa ya namanya kayak nugget-nugget segala macam yang itu nggak banyak sih di pasar angkringan lain sih. Nah, tuh bicara kelemahannya di sini aku karena aku masih awal banget, masih awal banget. Jadi banyak banget kekurangannya kayak strategi marketing gue masih kurang banget di marketing. Sosial media aku itu paling redup banget sih. Karena buat aku yang dengan 3 orang teman-teman ini 3 lah sama aku lah, jadi susah banget buat manajemen kesemuanya ini keseluruhan aktiviti ini. Satunya pegang sosial media itu bilang redup banget. Jadi padahal sosial media itu kayak ujung tombaknya Australia sebenarnya sih itu nggak hidup. Aku cuma sosial media itu cuma kayak ngadain kalau ada info apa ya hari-hari besar gitu, aku ngadain promosi sistem kayak gitu. Biasanya itu nggak ada, cuma opening jam segini tuh jam segini itu lah banget sih. Kelemahan. Nah, dari yang udah Pak jelaskan kira-kira nih, apa sih yang masih perlu harapkan nih buat diperbaiki atau harapan nih kepada angkringan Imaji gitu? Ya harapannya buat ke depan banyak sih evaluasi yang harus aku ambil dan harus aku eksekusi. Satunya tadi buat ujung tombaknya hidupnya harus hidup sih, apapun harus hidup. Sama mau belajar lagi tentang promosi karena sih itu sih pilar dari usaha itu yang penting apa namanya promosi. Sama kayak ya kamu kalau orang pengen tahu tentang apa yang kamu punya, produk kamu punya, kamu harus menawarkan sesuatu yang bikin mereka untuk datang dan kembali. Itu yang harus aku belajar. Tapi jujur aja masih minim banget. Sama ini sih buat manajemen waktunya sih untuk kami bertiga khususnya, karena kami pun di sini masih background mahasiswa gitu. Kayak kami bangun usaha buat sampingan kami untuk ini apa namanya sembari mengerjakan tugas akhir kami gitu. Kalau bisa di manajemen waktunya lebih baik lagi kan bisa lebih baik, karena waktu itu kan sebenarnya waktu itu uang, kalau bisa dimaksimalkan lebih baik. Sama buat kedepannya kalau sekarang keringannya ini rame, insya Allah ya kalau rame pengen seperti visi misi kami sih sama teman-teman. Kalau bisa rame pengen buka cabang lagi gitu. Kiblat kami kan sama kayak teman-teman angkringan di luar sana, terutama angkringan Mas Tumin ya. Terus, nah, sebelum closing nih, kita mau tahu nih kira-kira apa tips and tricks dari Kak Alfi sendiri nih buat anak-anak muda di Indonesia ini yang masih ragu, masih takut, masih bingung nih buat membuat sebuah usaha gitu, kira-kira apa? Tips and trick. Aku tipsnya lebih gini sih, ngasih referensi dari yang aku udah rasain aja tipsnya. Yang kayak tadi aku bilang, karena buka usaha itu nggak semudah ayo buka, ayo jalanin gitu. Karena orang-orang tua selalu bilang bagus anak muda bikin usaha, yang penting mulai dulu. Jangan mulai dulu, tapi apa yang kamu punya dulu. Kalau aku bilang kayak gitu sih. Pertama ya tadi sudah siap buat ilmu, kematangan ilmu sama materi itu kan penting ya, tapi ilmu juga penting gitu. Paling enggak ini sih teman-teman yang mau buka usaha harus punya banyak relasi dari teman-teman yang buka usaha juga. Semua orang tua, orang muda harus bisa berinteraksi kalau menurutku sih. Karena anak muda juga kadang menurutku agak gengsi buat bangun apa ya, bangun relasi dengan orang-orang tua. Karena menurutnya orang tua itu udahlah cuma profit oriented, cuma mikirin uang, nggak mungkin mau buka sharing. Padahal nggak kayak gitu. Justru orang tua itu terbuka gitu kan. Bicara tentang kita yang masih muda kayak gini, yang menurut kita bisa lebih dari dia karena kita punya banyak ilmu industri 4.0 segala macam. Nggak mungkin mereka lebih lama bangun usaha. Nggak mungkin kita yang punya ilmu segudang bisa lebih baik dengan mereka yang udah bangun usaha 10 tahun. Nggak mungkin.
lebih baik sharing dengan mereka sih menurutku sih. Karena mereka lebih punya ilmu yang mahal sih menurutku. Terus itu bangun relasi yang baik sih. Kalau udah kayak gitu, udah punya relasi yang baik, udah punya materi, cukup ilmu, boleh bangun usaha. Sama udah mulai rencanain sih bangun usaha ini tujuannya apa gitu. Kalau aku jujur kayak bangun usaha ini tujuanku salah satunya ngelihat cita-cita aku ya, pengen bangun usaha. Pengen orang tuh datang sedih, terus pulang tuh senang gitu. Yang dilihat sama keluarga, terutama buat teman-teman aku kesini gitu, buat nongkrong juga gitu. Sama apa namanya, sama persiapan bangun usaha itu teman-teman harus belajar buat ya tadi modal akuntansi, modal ilmu, modal kalau aku di awal jujur aku bikin bisnis plan. Nggak tahu ya teman-teman dari bisnis kayaknya udah familiar dengan kata-kata itu kan, bisnis plan kan, bikin proposal. Aku nggak bohong, tapi itu pakai kayak ya tadi ada SOP di dalamnya, kayak bikin RAB, rancangan anggaran belanja, usaha segala macam itu pakai semua. Kan nggak bisa blok segala macam. Itu sih kalau dari aku sih. Nah itu tadi ya tips dan trik dari kami sendiri. Nah buat anak muda di Indonesia kita ingin mau membuat usaha, pastinya nih ilmu pasti nomor satu, karena kalau tanpa ilmu ya kita juga tidak bisa buat usaha apa gitu. Nah selain itu juga relasi, ini relasi pasti penting banget karena memang relasi pasti menjangkau seluruh semua orang gitu ya. Nah baru tadi oke, nah mungkin itu aja ya kayak wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Alvin sudah meluangkan waktunya, dan semoga usaha dari kami sendiri juga semakin sukses, semakin maju, dan harapan kami sendiri juga untuk cabang semoga terwujudkan. Amin, 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 amin. Baik. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dari channel YouTube kami. Bye-bye. Ya, baik. Dari wawancara tadi kita bisa kesimpulannya udah bisa kita ambil. Adapun sesi kali ini adalah solusi dari sisi akademis kita, yaitu administrasi bisnis. Pertama yang menurut saya lebih mengadakan event-event seperti nobar atau turnamen e-sport atau segala macam, itu masuknya ke promosi atau pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Solusi yang kedua itu lebih ke perencanaan usaha ya, seperti dengan memilih tempat yang lebih strategis lagi. Selanjutnya, baik, solusi yang ketiga yaitu promosi lebih ditingkatkan, seperti memasang banner di pinggir jalan agar orang-orang yang lewat bisa tahu lokasi angkringan Imajini. Selanjutnya, Baik, selain itu dapat kita ketahui tadi baru saja sosial media dari UMKM yang telah kami wawancarai adalah masih belum terlalu aktif. Oleh karena itu seharusnya dapat bisa diramaikan kembali, diaktifkan kembali sehingga nantinya usaha dari UMKM Angkringan Imajini dapat tersebar luas. Selanjutnya. Untuk solusi terakhir atau solusi kelima, yaitu seperti yang ownernya bilang, dalam hal keuangan itu masih perlu lebih mendalami dan mempelajari tentang keuangan ataupun akuntansi, sehingga dalam membuat sebuah laporan keuangan itu baik dan tepat. Itu solusi dari kami ya, yang dimana ada 5 solusinya.